Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Lazana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Baik, langsung saja. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Dengan kata lain, kalimat efektif juga mampu menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pendengar atau pembacanya, seperti apa yang dimaksud dengan penulis. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna, di antaranya bermakna membawa pengaruh. Artinya, kalimat yang membawa pengaruh terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Kemudian, ciri-ciri kalimat efektif. A. Kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pikiran dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan struktur juga dapat dilihat dari kejelasan subjek, predikat, dan penggunaan kata hubung yang tepat untuk gagasan yang dibawakan. Ciri-ciri kesepadanan kalimat yaitu yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat dengan jelas. Kejelasan subjek dan predikat pada kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan pemakaian kata depan di dalam, untuk, pada, di depan subjek. Contohnya, di daerah-daerah sudah mempunyai lembaga bahasa. Kalimat ini salah. Daerah-daerah sudah mempunyai lembaga bahasa. Kalimat ini benar. Kemudian yang B, tidak terdapat subjek ganda. Contohnya, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Kalimat ini salah. Seharusnya, dalam penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Kalimat ini benar. Kemudian yang C, kata penghubung intra, kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contoh, kalimat kami datang agar terlambat, sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kalimat ini salah. Seharusnya kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kalimat ini benar. Kemudian yang D, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contohnya, sekolah kami yang terletak di depan bioskop Gunting. Kalimat ini salah. Seharusnya sekolah kami terletak di depan bioskop Gunting. Kalimat ini benar. Kemudian yang B, keparalelan struktur. Keparalelan atau kesejajaran adalah unsur-unsur yang sama derajatnya, pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat, seperti dalam perincian. Jika unsur pertama menggunakan verba, unsur kedua dan seterusnya harus verba. Begitu pula dengan nomina. Contoh keparalelan yang benar dan salah. Kakakmu menjadi dosen atau pengusaha. Kalimat ini salah. Seharusnya kakakmu menjadi dosen atau menjadi pengusaha. Kalimat ini benar. Kegiatan di perusahaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, diberi tabel. Kalimat ini salah. Seharusnya kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan pelabelan. Kalimat ini benar. Kemudian yang C, kehematan kata. Kehematan dalam kalimat efektif berarti menggunakan kata, frasa, atau unsur lain yang hanya dibutuhkan saja sesuai dengan kebutuhan gagasan pokok penulisnya. Kehematan kata dapat dicapai melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Contohnya, karena ia tidak diundang, maka ia tidak datang. Kalimat ini boros. Karena tidak diundang, ia tidak datang. Kalimat ini hemat, maka kalimat ini benar. Kemudian yang B, menghindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Contoh, ia memakai baju warna biru. Kalimat ini boros. Seharusnya ia memakai baju biru. Kata biru dalam kalimat satu sudah mencangkup kata warna. Kemudian yang C, menghindari kesinoniman dalam suatu kalimat. Contohnya, sejak dari pagi dia merenung. Kalimat ini boros. Seharusnya sejak pagi dia merenung. Kata sejak bersinonim
Kata sejak bersinonim dengan kata dari. Kemudian yang D, kecermatan penalaran. Kecermatan berarti kalimat yang kita buat spesifik, mengungkapkan gagasan tertentu dan tidak memberikan tafsir atau pengertian lain ketika dibaca, dan suatu kata atau ungkapan yang digunakan oleh penulis atau pemakaian bahasa untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, antara lain dan, atau, ketika, jika, tetapi, asalkan, agar, supaya, meskipun, bagaimana, sebab, karena, dan bahwa. Contoh kecermatan yaitu mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Siapa yang terkenal, mahasiswa atau perguruan tinggi? Seharusnya yang benar, mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Kalimat ini benar. Kemudian yang E, kepaduan gagasan. Kepaduan adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah atau tidak bersatu, tidak konsisten. Terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan untuk membuat kalimat yang padu gagasannya, yaitu yang pertama, kalimat padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan pemikiran yang tidak simetris. Contoh kalimat yang bertele-tele. Kita harus dapat mengembalikan kepada kepribadian kita orang-orang kota yang terlanjur meninggalkan rasa kemanusiaan itu dan yang secara tidak sadar bertindak keluar dari kepribadian manusia Indonesia dari sudut kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya kita harus bisa mengembalikan kepribadian orang-orang kota yang sudah meninggalkan rasa kemanusiaan dan secara tidak sadar menyimpang dari kepribadian bangsa Indonesia yang adil dan beradab. Seharusnya kalimatnya yang ini benar. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, verbal secara tertib dari kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. Contoh kalimat tidak padu. Buku yang kamu pinjamkan, aku akan simpan. Contoh kalimat padu. Buku yang aku pinjamkan, akan aku simpan. Kalimat yang padu. Kemudian yang terakhir, kologisan bahasa. Kologisan bahasa ialah kalimat yang dapat diterima oleh akal sehat dan penulisnya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kalimat dikatakan logis jika logika mendukung wujud kalimatnya. Contoh kologisan bahasa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini kalimat tidak logis. Mengapa waktu dan tempat yang dipersilahkan? Seharusnya pembicaranya yang dipersilahkan. Bapak kepala sekolah kami persilahkan. Ini adalah kalimat yang logis. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.